warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Biologi kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, saya Alma Nindya Danisti. Saya Naisila Rahmawati Maulida. Saya Nadifa Zaria. Saya Malha Abida Ismail. Saya Elo Justinur. Saya Zulfikar Fatuladi. Saya Krisna Berkasa. Jadi pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia, khususnya pada sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Selamat menyaksikan. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu sistem peredaran darah di tubuh manusia. Jadi, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon ke seluruh tubuh manusia. Selain itu, darah juga dapat mengangkut karbon dioksida yang nantinya akan dikeluarkan karena itu adalah bentuk dari sisa metabolisme dari tubuh. Nah, untuk sistem peredaran darah ini, dia itu punya 4 komponen utama. Yang pertama itu ada jantung. Jadi jantung ini adalah komponen utama yang sangat penting karena jantung ini berfungsi untuk memompa darah yang nantinya akan dialirkan oleh sistem peredaran darah mulai dari kepala hingga ujung kaki. Yang kedua ada yang namanya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini tempat mengalirnya darah yang nantinya akan disalurkan ke setiap bagian tubuh manusia. Lalu yang ketiga ada darah. Nah, darah ini fungsinya untuk mengangkut semua yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, baik itu oksigen, nutrisi, hormon atau sampai karbon dioksida yang telah dihasilkan atau sebagai sisa metabolisme. Dan yang keempat itu ada paru-paru. Di sini paru-paru itu berfungsi untuk yang pertama itu untuk menghasilkan oksigen yang nantinya oksigen itu akan mengalir ke jantung dan dari jantung akan dipompa sebagai darah bersih yang nantinya si darah ini kaya akan oksigen dan berguna bagi tubuh manusia. Beberapa fungsi penting. Darah membawa oksigen serta nutrisi menuju seluruh jaringan tubuh. Darah juga mengangkut karbon dioksida dan limbah sisa metabolisme tubuh kembali ke organ pengeluaran. Selain itu, darah membantu menjaga suhu tubuh, melindungi tubuh dari infeksi serta membantu proses pembekuan ketika terjadi luka. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri pada bagian atas, serta bilik kanan dan bilik kiri pada bagian bawah. Setiap ruang dipisahkan oleh katup jantung yang berfungsi mengatur aliran darah agar tidak berbalik arah. Jantung juga terhubung pada pembuluh besar seperti aorta, vena cava superior, dan vena cava inferior, serta arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Cara kerja jantung dalam memompa darah. Jantung bekerja dengan mekanisme menerima dan memompa darah. Serambi berfungsi menerima darah yang masuk, sementara bilik bertugas memompa darah keluar. Sisi kanan jantung memompa darah kotor menuju ke paru-paru untuk dibersihkan, sedangkan sisi kiri jantung memompa darah bersih ke seluruh tubuh, dan kontraksi otot jantung yang teratur menghasilkan denyut jantung, dan katup jantung memastikan akan darah tetap satu arah seperti ini. Ini Adalah fungsi paru-paru dalam sistem peredaran darah. Fungsi ini memiliki peran penting dalam peredaran darah karena tempat terjadinya pertukaran gas. Di dalam alveolus, oksigen dari udara masuk ke darah, sementara karbon dari darah dikeluarkan. Proses ini membuat darah yang semula kotor menjadi bersih dan kaya oksigen. Sistem kembali di oleh jantung. Peredaran darah itu dibagi menjadi 2, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah jalur sirkulasi darah yang dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, prosesnya itu diawali dari bilik kanan, dia memompa darah kotor melalui arteri pulmonalis dan kemudian menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini, darah ini akan melakukan pertukaran gas sehingga darah menjadi bersih. Setelah itu juga darah kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Contohnya seperti ini. Setelah masuk ke jantung, dia juga akan masuk ke serambi kiri. Sistem
peredaran darah besar atau biasa disebut sebagai sirkulasi sistemik. Jadi, sirkulasi sistemik itu adalah aliran peredaran darah yang berfungsi untuk menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Berbeda dengan peredaran darah kecil yang hanya berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke jantung. Nah, untuk alurnya sendiri itu, alur peredaran darah besar itu dimulai dari adanya bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini dia adalah tempat bagi darah yang mengandung banyak oksigen, yang nantinya darah mengandung oksigen itu akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Seperti itu. Nanti darah yang sudah dialirkan ke seluruh tubuh itu akan dialirkan kembali ke jantung, namun berbeda alurannya. Jadi kalau misalnya tadi sudah disalurkan dari bilik kiri ke aorta untuk ke seluruh bagian tubuh, maka setelahnya itu akan mengandung banyak karbon dioksida, bukan oksigen lagi. Nah, yang mengandung karbon dioksida itu akan masuk melalui vena cava dan juga akan masuk ke bilik kiri yang nantinya akan dibuang melalui paru-paru sebagai karbon dioksida. Memahami perbedaan darah kecil dan besar, kita dapat melihat bagaimana jantung, darah, dan paru-paru bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan seluruh organ. Sistem ini juga memungkinkan tubuh memperoleh oksigen, mengangkut nutrisi, dan membuang sisa metabolisme secara efektif.